Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun salat Idul Fitri dipun mulai wonten pengumuman ingkang nomor setunggal nggih menika terkait kalian keuangan Muhammadiyah ranting Bulumbrangsi. Pilih uang masuk 1 Syawal 1446 Hijriah sampai 30 Ramadan 1447 Hijriah menika 741.573.300 rupiah. Kula wangsuli pilih uang masuk hari Syawal 1446 sampai 1447 Hijriah menika 741.573.000 rupiah. Uang keluar dari 1 Syawal 1446 Hijriah sampai 30 Ramadan 1447 Hijriah 791.813.550 rupiah. Saldo akhir
Ramadan 1447 Hijriah sebesar 94.352.750. Demikian. Kemudian perlu juga saya laporkan bahwa penerimaan zakat fitrah tahun 1447 Hijriah sebanyak 1.495 jiwa. Niki dipun bagi dados kalih, nggih menika ingkang langsung dipun bagiaken dhateng fuqara wal masakin sebesar 2 ton 551 kilogram. Dipun bagi dados 2 golongan. Golongan A sebanyak 395 jiwa, pikantuk 4 kilo 20. Sedaya nggih menika 1 ton 6 kintal 59 kilo. Golongan B sebanyak 279, masing-masing pikantuk 3 kilo 2 on. Sedaya 892 kintal. Sedangkan yang dibagikan tiap bulan sebanyak 1 ton 999 kilo. Lan dipun setor dhateng Lajismu sebanyak 78 kilo. Sedangkan yang bertindak sebagai imam pada sholat Idul Fitri nggih menika Ustadz Cahyo Putra Ramadan. Beliau ini adalah pengajar wonten Karangasem. Adapun yang bertindak sebagai khotib Idul Fitri nggih menika Al Mukarram Kiai Haji Insinyur Tahmid Mas Huti. Beliau ini saking wakil pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Demikian pengumuman. Kula akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawu sufakum, saf lurus rapat. Yang kosong bisa diisi. Monggo. Yang sekiranya depannya kosong, yang masih neradosan, monggo pinarak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah
Allahu Akbar. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mawdunah muttaqi'ina 'alaiha mutaqabilin. Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun biakwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in la yusadda'una 'anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain ka'amthalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يضرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila.
لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Jamaah salat Idul Fitri 1447 Hijriah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan iman dan takwa inilah Allah akan senantiasa membimbing kita semua ke jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dinul Islam. Agama yang telah diajarkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Oleh karena itu pada hari ini umat Islam di seluruh dunia telah menggemahkan kalimat takbir, kalimat tahmid, kalimat tauhid, dan itu semua menjadi keagungan Allah Subhanahu wa taala, di mana kita semua hari ini bersama-sama menunaikan salat Idul Fitri. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya bagi kita sekalian siam Ramadan yang merupakan madrasah bagi kita semua untuk mendidik kita menjadi insan-insan yang mulia, insan-insan yang kamil, insan-insan yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang merupakan pendidikan bagi kita sekalian, karena memang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang ingin memperoleh predikat takwa, maka puasa menjadi kata kuncinya, la'allakum tattaqun. Menurut para mufassir bahwa as-siyamu akbaru min asbabit taqwa. Puasa itu menjadi kunci utama bagi seseorang yang ingin memperoleh predikat takwa. Maka puasa menjadi penting bagi kita sekalian, karena sesungguhnya puasa itu adalah mengajarkan kepada kita menjadi insan-insan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Puasa memang dijadikan oleh Allah bahwa setiap amal baik seseorang itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala 10 sampai 700 kali lipat kebaikan. Tapi untuk puasa adalah untuk Allah sendiri yang Allah akan memberikan pahalanya. Kullu amal ibnu Adam lahu. Setiap amal-amal kebaikan anak Adam itu lahu untuk dia. Tetapi illa asyam, puasa, fa innahu li wa ana ajzibi. Puasa itu adalah untuk aku dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Ibnu Sufyan Ibnu Uyainah pernah menyampaikan idza kana yaumul kiamat, tatkala nanti di hari kiamat,
Yuhasabullahu abdah, Allah akan menghisab seluruh umat manusia, maka akan ditimbang antara amal baik dan amal jeleknya itu. Tatkala ditimbang, maka tatkala itu amal jeleknya lebih banyak, maka habislah amal baiknya itu. Tetapi oleh Sufyan ibnu Uyainah menyampaikan illa asyam, kecuali puasa. Puasa itulah yang akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seseorang bangkrut amalnya, maka puasalah yang akan menyelamatkan dia dari api neraka. Maka puasa menjadi tempat pendidikan bagi kita semua, menjadi insan-insan yang mulia. Ikhlas menjadi kata kuncinya, karena puasa itu adalah hubungan sirrul abdi warob. Itu adalah rahasia antara hamba dan Tuhannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya. Puasa melatih kita menjadi manusia yang senantiasa mengedepankan kesabaran dalam hidup ini. Pengendalian diri, puasa mendidik kita, merupakan sebuah madrasah yang mendidik kita menjadi orang yang sabar, orang yang bisa mengendalikan diri. Asyamu junnatun fa idza kana yaumu shaumin ahadikum fala yarfus wala yasfaq. Inilah ajaran dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa puasa itu merupakan perisai, maka jangan berkata kotor dan jangan berbuat gaduh. Puasa mendidik kita menjadi insan-insan yang sabar, yang dapat mengendalikan diri kita. Puasa membentuk akhlak yang mulia. Tentu puasa menjadikan diri kita dibimbing oleh Allah melalui puasa. Man lam yada' qauli zur wal amila bi falaisa lillahi haja fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Tidak ada artinya seseorang yang berpuasa tatkala itu dia tidak bisa meninggalkan perkataan-perkataan dusta, perkataan-perkataan dan perbuatan yang buruk, maka Allah tidak butuh puasa kalian semua. Itulah pentingnya puasa bagi kita menjadi insan-insan yang memiliki akhlak yang mulia, mendidik kita semua menjadi orang yang baik, perkataannya dijaga, mulutnya dijaga, lisannya dijaga, telinganya dijaga, dan perbuatan kita jaga dari hal yang akan meruntuhkan nilai-nilai akhlak karimah. Puasa mendidik kita menjadi insan-insan yang peduli dengan sesama, menumbuhkan kepedulian sosial bagi kita semua. Khudz min amwalihim shadaqatun, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sedekah dari sekian manusia itu untuk mensucikan harta bendanya dan dirinya itu. Dan inilah alhamdulillah kita sudah menyaksikan tadi bahwa di tempat ini masyarakat telah mengumpulkan dananya sampai 1 tahun, dari tahun yang lalu sampai hari ini terkumpul hampir 1 miliar. Dan kemudian zakat fitrahnya terkumpul sampai 4,5 ton. Ini merupakan kepedulian kita untuk apa? Membersihkan diri kita dan peduli kepada sesama, yang hari ini mereka semua ingin meramaikan dan membesarkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa merupakan nilai yang sangat tinggi bagi kita semua. Oleh karena itu pertanyaannya, berhasilkah puasa kita? Apakah kita sudah menjalankan puasa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelak akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam surganya melalui pintu Ar-Rayyan? Pertanyaan ini harus kita jawab. Rubba shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal 'atas. Banyak orang puasa hanya sekedar puasa saja, tetapi tidak memperhatikan apa sesungguhnya puasa itu yang harus diambil, yang memiliki kekuatan bagi kita. Maka puasa mendidik kita menjadi insan-insan yang mulia, ikhlas, sabar, jujur, disiplin, peduli kepada sesama,
Itulah puasa. Puasa mendidik kita menjadi orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Allahu akbar, Allahu akbar, wala ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 relasi yang harus kita bangun jika kita ingin menjadikan hidup ini bermakna, terutama menjadikan puasa sebagai min asbab taqwa. 5 hal itu adalah yang pertama, alaqatut ta'abudiyah, membangun relasi antara insan manusia dengan Tuhannya, maka pendekatannya adalah alaqatut ta'abudiyah, yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara itulah kemudian kita sekalian menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepadaku. Itulah sesungguhnya puasa menjadi kunci untuk mendidik kita, menjadi kita tahu dan bisa mendalami sirrun baina abdi wa rabbahu, yaitu rahasia antara seorang hamba dengan Tuhannya. Maka alaqatut ta'abudiyah menjadi kunci bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah alaqatul adla wal ihsan. Yang kedua, dalam hidup ini jika kita ingin bahagia, hidup di dunia dan di akhirat, maka yang kedua ini adalah membangun relasi antar sesama manusia. Membangun relasi antar sesama manusia itu ditegakkan dan dilakukan dengan cara menegakkan keadilan. Keadilan merupakan sebuah nilai yang sangat tinggi bagi seseorang yang ingin memperoleh kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Adil inilah yang sesungguhnya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan kata kunci jika kita ingin memperoleh kebahagiaan. Dan adil ini merupakan sebuah kalimat yang mudah diucapkan tetapi tidak mudah untuk dijalankan. Tapi adil ini merupakan sebuah cara bagi kita jika kita ingin memakmurkan hidup kita di muka bumi ini. Ibnu Qayyim al-Jauzi pernah menyampaikan, jika saja sebuah negeri itu ditegakkan keadilan oleh para penguasanya, maka negeri itu akan menjadi negeri yang makmur. Tetapi ada nilai yang lebih tinggi daripada adil, yaitu ihsan. Ihsan fauqal adil. Ihsan itu adalah di atasnya adil. Ihsan inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam membangun sebuah peradaban. Waktu di Yasrib beliau menyampaikan 3 hal yang menjadi kata kunci untuk hidup kita di dunia ini. Tatkala Nabi datang di Madinah, di Yasrib saat itu, disambutlah oleh warga masyarakat di Yasrib, dan saat itu kemudian berkumpullah banyak orang. Bahkan ada seorang Yahudi namanya Abdullah bin Salam. Tatkala itu tahu kok ada kerumunan banyak orang, tatkala itu kemudian didekati oleh Abdullah bin Salam, oh ternyata ini adalah Muhammad. Muhammad itu adalah yang saya dengar kata orang Yahudi ini adalah orang yang konon katanya mengaku-ngaku sebagai nabi, yang katanya suka berbohong. Tapi apa yang setelah dilihat itu, araftu annahu laisa biwajil had kadzab. Yang aku tahu hari ini, ternyata Muhammad itu bukan seorang pembohong. Dari wajahnya menyinarkan nilai-nilai kebaikan. Maka awalu ma takallam bi, pertama kali kalimat yang diucapkan oleh Muhammad di hadapan masyarakat Yasrib tatkala itu, afsus salam, tegakkanlah, sampaikanlah salam.
Maknanya jamaah sekalian, afsus salam ini tidak sekedar hanya menyampaikan kalimat salam, assalamualaikum, tidak itu. Tidak hanya sekedar itu, tetapi afsus salam itu adalah jaminlah keselamatan semua masyarakat warga yang ada di Yasrib ini. Yang kedua, wa'at'imut ta'am, berikanlah makan. Berikan makan itu maknanya bukan hanya sekedar memberikan satu piring kepada orang lain, tetapi harus membangun yang namanya ketahanan pangan di negeri ini. Ketahanan pangan itulah yang harus dijaga dan saling tolong menolong. Kemudian yang ketiga adalah wasilul arham, sambunglah silaturahim. Sambunglah silaturahim ini maknanya adalah bagaimana di sebuah kawasan negeri itu menjadi kawasan yang damai, yang tentram, karena ditopang oleh kekuatan masyarakat yang senantiasa membangun silaturahim antara satu dengan yang lain. Komunikasi dilakukan secara terus menerus. Itulah yang disampaikan oleh Nabi, yang diceritakan oleh Abdullah bin Salam. Kemudian tatkala itu Abdullah bin Salam menyampaikan di kalimat akhirnya itu, wa shallu fil laili wan nasu niyamun. Salatlah di tengah malam tatkala banyak orang tertidur lelap. Tatkala banyak orang yang masih tertidur di akhir malam, maka salatlah malam. Maka tadkhulul jannata bisalamin. Jika 4 hal itu kau lakukan, maka engkau akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya dalam hidup ini untuk menjadikan diri kita menjadi adil dan ihsan. Ihsan mengajarkan kepada kita sekalian peduli kepada orang lain. Ihsan adalah mengajarkan kepada kita memberikan kepada orang lain lebih banyak dari yang seharusnya diberikan. Ihsan itu mengambil lebih sedikit dari seharusnya yang ia terima. Itulah ihsan, peduli kepada orang lain. Inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itulah adil menjadi kekuatan bagi kaum muslimin jika ingin menegakkan kehidupan ini memiliki makna yang lebih baik. Yang ketiga adalah alaqatut tasghir wa ta'mir, relasi antara manusia dengan alam lingkungannya. Relasi ini harus dibangun bahwa memahami alam semesta ini telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzi ja'ala lakum ma fil ardi jami'a. Allah yang telah menciptakan bumi dan seisinya, dan itu semua adalah wa ansha'akum, dan Allah telah menjadikan itu semua minal ardi wasta'marakum fiha. Allah menjadikan bumi ini menjadi tempat kita untuk membangun kesejahteraan hidup di muka bumi. Jika dua hal ini, tentu tasghir, menundukkan alam ini adalah harus dengan sains dan teknologi, ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik karena kemampuan kita, dengan profesionalisme kita, dengan kekuatan yang kita miliki. Maka tasghir inilah yang akan mendatangkan kebahagiaan hidup di dunia ini. Jika saja masyarakat kita di Indonesia ini tingkat pendidikannya itu memiliki pendidikan yang tinggi dan mereka menguasai di bidangnya masing-masing, maka banyak hal yang bisa dilakukan untuk memberikan kemakmuran hidup di dunia ini. Kemudian yang keempat adalah alaqatul ibtila wal munafasa, relasi manusia tidak lepas dari ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan itu melekat pada diri manusia, karena sesungguhnya hidup ini penuh dengan ujian. Tujuannya adalah untuk meningkatkan derajat kemanusiaan kita. Jika seseorang yang merasa tidak pernah diuji oleh Allah, maka hidupnya tidak akan menjadi baik, karena suatu saat akan diuji Allah dan kemudian ia akan tumbang. Tetapi bagi orang-orang yang biasa dengan hidupnya yang penuh dengan ujian itu, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala.
Inilah bahwa hidup ini penuh dengan ujian, yang ujian itu tentu akan meningkatkan derajat hidup kita sekalian. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita, Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain, Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang diuji oleh Allah dengan segala kekuatan dan segala kemampuannya. Lihat saja Nabi Ibrahim alaihissalam yang bapaknya itu adalah seorang pembuat patung, dan kemudian jika patung itu jadi kemudian disembah. Tatkala disembah itulah kemudian ada gejolak dalam batin dari Nabi Ibrahim. Wahai Abah, apakah batu yang kau jadikan sebagai patung ini kemudian kau sembah bisa memberikan kehidupan, bisa bermanfaat untuk kita? Maka bapaknya tidak bisa menjawab. Dan kemudian Ibrahim ternyata gunda gulana, akhirnya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya untuk memperoleh Tuhannya itu Nabi Ibrahim mengalami berbagai macam ujian. Maka Nabi Ibrahim akan menemukan Tuhannya tatkala melihat bintang di tengah malam, kemudian rembulan yang indah, kemudian matahari yang memberikan kehidupan kita semua. Maka Ibrahim menyampaikan, la uhibbul afilin, aku tidak suka dengan barang yang suka menghilang begini. Maka inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslimau wa ma ana minal musyrikin. Itulah sebuah pernyataan dari Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa menyatakan dirinya dia menjadi orang yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Ibrahim tidak sampai di situ, kemudian diuji oleh Allah tatkala dalam usia 83 tahun belum memiliki seorang putra. Ibrahim kemudian senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya Allah mengabulkan doanya. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Wahai Ibrahim, aku beritahu kau akan punya seorang anak yang pandai dan sabar. Tatkala anak itu lahir, diperintahkan oleh Allah untuk hijrah dari Palestina menuju ke Makkah. Tatkala sampai di Mekah itu kemudian istri dan anaknya ditinggal oleh Ibrahim. Kemudian si istri itu nututi Ibrahim, kemudian bertanya, wahai Ibrahim, kau mau kemana? Nabi Ibrahim tidak noleh. Kemudian pertanyaan diulang lagi, wahai Ibrahim, kau tinggalkan kami berdua di tempat Mekah yang tidak ada kehidupan ini, yang tidak ada makanan, tidak ada perpohonan, tidak ada buah-buahan, tidak ada air ini. Nabi Ibrahim tidak noleh. Karena si Hajar ini sudah diajari oleh Ibrahim dengan tauhid yang murni, maka pertanyaannya dirubah. Wahai suamiku, apakah Allah yang memerintahkan ini? Allahu amaraka bihadza? Kata si Hajar, iya. Maka tatkala itu sang istri, meski tidak ada teman dan kawan di tempat yang sunyi itu, beliau menyampaikan, idzan la yudayyi'anallah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kau tinggalkan aku di Mekah yang tidak ada kehidupan, tidak ada air, tidak ada makanan ini. Pasti Allah punya mau ke depan untuk Mekah ini. Akhirnya ditinggalkanlah anak yang ia cintai yang baru lahir itu, jamaah sekalian. Inilah sebuah ujian. Tidak sampai di situ. Tatkala Nabi Ibrahim anaknya sudah besar, ingin nyambangi ke Mekah. Tiba-tiba sampai di Mekah ketemu dengan anaknya si Ismail. Allah memerintahkan untuk disembelih tatkala itu. Inilah ujian dan akan diselamatkan oleh Allah bahwa Ibrahim, kau telah menunaikan janjimu dan kau telah menunaikan tugasmu. Inilah jamaah sekalian betapa pentingnya bahwa hidup ini tidak lepas dari ibtila, ujian dan cobaan. Tetapi yang penting adalah ujian dan cobaan harus kita hadapi, dan itu akan menjadikan diri kita menjadi kuat. Dan ayyukum ahsanu amala, kita berlomba-lomba menghadirkan kebaikan dalam hidup ini. Fastabiqul khairat, itulah kunci dari munafasah, ibtila wal munafasah. Kemudian yang kelima adalah alaqatul munafasah,
bahwa relasi manusia hidup di dunia ini kelak akan dimatikan oleh Allah dan akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala itulah jamaah sekalian, kita sekalian akan dihadapkan kepada Allah, dan tatkala kita berhadapan dengan Allah itulah yang akan dihitung semua nilai-nilai baik kebaikan maupun keburukan. Idza kana yaumul qiyamah yuhasabullahu abda. Tatkala di hari kiamat Allah akan menghisap semua amal baik dan buruknya hambanya itu. Maka ini menjadi penting bagi kita sekalian bahwa munafasah menjadi kata kunci kita hari ini untuk senantiasa mengoreksi apakah puasa yang kita lakukan hari ini benar-benar bisa menjadikan sebagai madrasah untuk menjadikan diri kita menjadi manusia-manusia yang ikhlas, sabar, jujur, dan kita menjadi orang yang baik. Inilah puasa, munafasah menjadi penting bagi kehidupan kita. Maka sekali lagi, puasa menjadi akbaru min asbabit taqwa. Puasa menjadi kata kunci bagi kita untuk menjadikan hidup kita ini memperoleh kebahagiaan kelak di akhirat karena kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan puasa kita kali ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita akan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan kita jadikan siam Ramadan kita menjadi siam Ramadan yang penuh dengan kebahagiaan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al fahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa basarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al auladana kulluhum ta'atan wa salihan wa umurhum tawilan wa rizquhum wasi'an wa quluhum zakiyan wa qulubuhum nuran wa ulumuhum katsiran nafi'an wa jasaduhum sihatan wa afiatan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.